Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Terhubung ini saudaraku ya, karena sementara ini saya juga akan singgah perjalanan lagi dari lokasi. Saya akan memberikan motivasi mengenai adanya pertanyaan saudara kita, karena ada pertanyaan masuk lagi saudara-saudaraku. Jadi sebelumnya saya masuk di pertanyaan saudaraku itu, banyak pertanyaan-pertanyaan, maksud saya motivasi-motivasi, inspirasi ke saudara. Alhamdulillah, karena sudah banyak yang kelihatan gedung rumah walletnya, namun ada yang belum terfokus ke situ. Tetapi sabar saudaraku ya, itu pesan saya saudaraku, tetap saya sabar, tetap di tempat, hati-hati mengenai adanya bahasa pengaruh-pengaruh. Yang pesan saya saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu bisa, apa yang selalu saya paparkan saudaraku, kalau memang ada masih ada yang mengganjal mengenai adanya ruangan RB saudara, bangunan saudara, tolong konsultasi saudaraku ya, konsultasi saja sesama penjelajah 75. Nanti saya akan berikan, tambahkan terus masukan yang mengenai adanya kegalauan dan keresahan saudara. Dan begitu pun juga kalau ada bahasa pantang-pantangannya ini ya, tantangan rintangannya insya Allah, atau ada masukan-masukan yang tidak bisa dipecahkan, maksudnya bingung. Nah itu yang saya maksud. Nanti saya akan berikan masukan supaya saudara itu tidak terlalu terbeban pikiran mengenai adanya di gedung rumah saudara, baik mengenai adanya suara maupun mengenai adanya bahasa parfum atau sarang imitasi atau dan lain-lain yang sebagainya, supaya saudaraku itu tidak bingung ya di ruangan RBW-nya, supaya bisa saya ringankan pikiran saudara. Karena biasanya yang membebankan pikiran saudara itu adalah mengenai adanya itu bahasa yang dari luar. Tidak boleh yang ini, tidak boleh dilakukan ini, pantangannya ini, pantangannya itu. Nah, jadi insyaallah saudaraku ya. Jadi oke. Ini pertanyaan saudara kita mengenai adanya panen berkali-kali. Nah, dia komentar saudara kita ini, Bang, saya perhatikan bahasa abang itu dibuka jadi sarang, dibuka jadi dibuka, panen berkali-kali. Iya memang saudaraku ya, sering saya angkat itu mengenai adanya bahasa cara panen sarang, yang mana yang bagusnya yang kita lakukan dan yang mana yang kita hindari, maksudnya jangan dilakukan dulu. Itu kalau bahasa panen berkali-kali. Jadi begini saudaraku ya, sahabat-sahabatku yang di lapangan yang sudah panen itu perlu sekali tahu mengenai adanya bahasa panen, yaitu saudaraku, kalau baru dia punya menjenjangi burung, belum terlalu padat, terlalu banyak, hati-hati panen berkali-kali. Tidak apa-apa saudaraku panen berkali-kali kalau populasi waletnya sudah banyak, sudah meledak, bahasanya sudah berkoloni, sudah banyak, tidak apa-apa. Nah, karena kalau baru sedikit, baru umpamanya walet baru 100 atau 200 mau panen berkali-kali, fatal itu ujung-ujungnya. Nah, fatal. Kenapa saya katakan fatal? Karena saya ulangnya, kenapa saya penjelajah 75 mengatakan fatal? Karena kalau burung itu masih sekitar 200-an burung, berarti sarang itu baru ada sekitar 20 lebih. Nah, bukan kalau 200 burung itu saudaraku 100 jadi sarang, enggak. Karena tidak selamanya burung itu bersarang itu yang 200. Nah, bertahap dulu itu. Nah, kalau mau diadakan begitu panen berkali-kali, jadi dibuka lagi ya, fatal ujung-ujungnya saudaraku. Makanya saya selalu saya katakan, adakan dulu koloni populasinya. Bahasa populasi itu berarti perkembangbiaknya burung kandang, walet kandang. Itu supaya burung itu aman. Aman itu burung. Kita juga panen itu bagus karena sarang itu sudah besar. Kanakan juga sudah berkali-kali di situ sudah terbang anak, baru kita buka. Kalau bahasa panen saudaraku itu biar baru sedikit burungnya, tidak jadi masalah saudara buka sarang. Tetapi
Yang kita pikirkan ini kendala ini kalau belum banyak burung langsung mengadakan itu bahasa panen berkali-kali. Nah, justru itu saya katakan saudaraku, yang saya takut itu fatal ujung-ujungnya. Ya, itu yang saya maksud. Nah, paham saudaraku ya, itu yang saya maksud ya. Jadi itu perlu saudara tahu itu mengenai adanya itu bahasa panen berkali-kali. Ya, jadi terus terang saudaraku ya, saya itu memberikan motivasi mengenai adanya bahasa panen. Gimana caranya supaya kita itu mengadakan panen, maksudnya buka sarang lah, panen itu buka sarang walet di dalam ruangan RBW. Lihat kondisi di dalam dulu, lihat keadaannya apa, sudah bisa dipanen berkali-kali atau belum. Itu kalau panennya itu tidak sulit, tidak jadi masalah. Hanya saudara perlu dulu mempelajari bagian di dalam ruangan RBW saudara. Ya, kalau baru sedikit kita mau panen berkali-kali, wah. Nah, itu makanya selalu saya katakan, penjelajah 75 mengatakan saudaraku, ada saatnya kita itu capek sendiri buka sarang. Nah, maksudnya itu capek sendiri buka sarang. Kalau sudah padat burungnya di dalam, nah, itu maksud saya. Itu sudah panen berkali-kali itu. Ya, apakah panen per bulan, 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, atau 3 minggu sekali, 20 hari sekali, ada juga. Kalau seperti penjelajah 75 itu, ya 2 minggu sekali. Nah, terkadang di situ dilihat perkembangan. Karena juga saya panen saudaraku itu baru 14 hari, baru 12 hari. Saya buka, saya lihat keadaan dulu. Ya itu, karena kalau di rumah saudaraku ya, bukan lagi ribuan burung. Alhamdulillah, ya yang bangunan pertama itu maksudnya sudah hitungan juta. Kalau di dalam rumah ada bangunan pertama saudaraku. Nah, jadi itu yang saya pesankan saudaraku, gimana caranya supaya burung ini aman, ya. Waletnya saudara aman, begitupun juga itu mengenai adanya sarang, nah, sudah besar. Nah, tetapi satu saudaraku pesan penjelajah 75, usahakan terfokus di dalam ruangan RB itu. Kalau memang panas ruangannya saudaraku ya, usahakan saudara perlu jenius di situ. Ya, lakukan itu dinginkan ruangan. Ya, dinginkan maksudnya lembabkan. Kalau seumpamanya saudara menggunakan media kolam, nah, umpamanya saudara menggunakan media kolam di dalam ruangan RBW, usahakan itu kolamnya saudaraku isi air. Nah, isi air dan isi tanah liat. Mungkin saudara mengatakan itu kenapa diisi tanah liat? Kan saya selalu katakan itu tanah liat kegunaannya adalah untuk membantu ini mendinginkan ini air. Beda kalau tidak ada tanah liatnya saudaraku. Kan selalu saya gambarkan. Coba itu apa ya, itu wadah apa, gumbang apa itu bahasanya? Nah, gumbang ya. Itu yang diisi, itu yang terbuat dari tanah. Tidak menggunakan semen. Saudara isi air itu, saudara pegang pada waktu pagi ya, pagi. Saudara isi malam, pegang kalau pagi, dingin sekali itu saudaraku, dingin. Beda kalau tempat yang baskom, langsung air langsung saudara pegang. Coba saudara pegang yang mana yang dingin. Nah, itu yang kayak kuci, yang terbuat dari tanah, diisi air, saudara deteksi. Itu kan dari tanah liat itu. Nah, sama itu, saudara itu turunkan tanah liat di kolam itu, dingin itu. Nah, jauh itu saudaraku, beda. Makanya selalu saya katakan, coba saudara mendeteksi cara memahami mengenai adanya itu bahasa dingin. Nah, itu maksud saya. Itu yang selalu saya utarakan mengenai adanya itu. Ya. Jadi saudara perlu jenisnya tahu. Nah, karena itu di dunia perwaletan saudaraku itu sangat sulit itu walet dibetahkan. Sulit sekali itu walet dibetahkan. Maksudnya sulit itu walet itu tinggal apabila tempatnya panas. Ada lagi tinggal, tetapi sulit banyak. Nah, sulit karena banyak yang tidak diinginkan walet. Itu banyak yang tidak diinginkan. Yang kita lakukan itu sehari-hari kita di dalam RBW itu. Mungkin saudara mengatakan yang mana yang tidak diinginkan, kan selalu saya paparkan. Jangan selalu keluar masuk di dalam ruangan RBW-nya. Belum lama masuk lagi. Nah, itu yang tidak diinginkan walet. Walet paling sulit, paling benci itu kalau kita keluar masuk. Nah, beda kalau sudah padat, umpamanya panen per 2 minggu, per 3 minggu itu dan kok belum panen itu saat kita keluar masuk. Nah, itu biasa
Walletnya biasa ada rasa bahasa panik, kaget, canggung, akhirnya sulit banyak. Nah, itu saya maksud itu supaya saudara bisa memahami apa yang saya utarakan mengenai adanya bahasa itu. Walletnya yang kita pikirkan dulu, ya selamatkan walletnya supaya ini sarang cepat dicetak. Kalau dicetak sarangnya saudara juga yang untung. Nah, walletnya juga itu akan selamat. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, bukan bahwa ini wallet ini kita teromakan wallet, bikin panik wallet, bikin takut wallet. Nah, itu bukan itu yang kita inginkan, saudaraku. Nah, terus yang mana lagi yang tidak diinginkan wallet? Banyak yang tidak diinginkan wallet di dalam. Nah, semacam itu terang maksud saya terang cahaya yang masuk, pantulan cahaya matahari itu di dalam itu terang. Nah, seperti ini panas ini matahari ini, saudaraku ini. Nah, saya bikin konten ini panas matahari, tetapi nanti saya tayangkan jam 8, jam 20.00. Hanya saya singgah ini, saudaraku ya, karena baru saya mau kerja lagi. Setelah saya sudah ngonten ini langsung saya mau kerja lagi. Saya mau expose, sudah diekspor lagi, diupload lagi, sudah diupload lagi, dibikin lagi deskripsi, thumbnailnya, judulnya, diperiksa dulu semua. Nah, itu saudaraku. Jadi kalau saya itu ada pertanyaan saya jawab, saudaraku ya gitu. Ini panas, saudaraku ya. Jadi itu ya saudaraku yang saya bahas, saya berikan motivasi mengenai adanya itu bahasa cara panen. Tidak apa-apa, saya tidak larang panen. Tetapi lihat kondisi di dalam gedung rumah saudara, maksudnya deteksi dulu apa sudah bisa dipanen berkali-kali atau belum. Nah, kalau belum ya adakan dulu populasi, jangan selalu diganggu burungnya lagi. Banyak itu saudaraku yang fatal bagi walet. Belum saatnya kita panen kita buka, itu juga paling benci walet itu ya. Paling benci walet itu. Ini panas. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara itu paham ya yang saya sudah katakan mengenai adanya itu cara panen berkali-kali. Itu bagus saudaraku, karena saya suka itu konsultasi mengenai adanya kebimbangan, itu semua kebimbangan. Itu. Jadi bagus saudaraku ya. Jadi makanya saya usah katakan kalau ada yang membingungkan di benak pikiran saudara, baik baru pemula sudah standar yang sudah panen cara-cara itu kan kalau bahasa panen kan sudah bahasa hasil. Ya, itu kan sudah bahasa hasil saudaraku ya. Ini panas matahari saudaraku ya. Nah, tidak apa-apa karena saya itu berjuang, saudara, kita sama-sama berjuang. Mudahan ke depannya itu ada inspirasi ke depannya, ada motivasi ke saudaraku. Ya, yang jelasnya saudaraku jangan adakan dulu panen paksa kalau belum banyak burungnya. Jangan adakan dulu panen berkali-kali. Jangankan panen sekali, apalagi panen berkali-kali. Mestinya jadi sarannya dibuka lagi, wahai. Tidak apa-apa kalau sudah padat burungnya, itu tidak menjadi masalah. Maksudnya ini yang jadi tadi ini bukan lagi kita buka ini karena banyak yang lain. Tetapi kalau hanya itu terus dibuka itu, kenapa tidak stres burung setengah mati bikin sarang. Nah, itu panen berkali-kali itu bukan itu yang tadi dibuka, lain lagi kita itu. Makanya saya katakan ada masanya kita itu capek sendiri karena sudah padat burung. Umpamanya 1 bulan ke depan itu bukan tadinya itu kita buka, yang lainnya lagi. Nah, itu maksud saya, kita buka sarannya akan dikasih jadi lagi itu memang dikasih jadi, tetapi lihat dulu kondisi di bangunan itu. Itu yang saya maksud, lihat perkembangan bangunan dulu itu, isinya di dalam, populasi waletnya dulu di dalam kita lihat. Apa sudah bisa diadakan panen berulang-ulang, panen rutin. Ada masalah saudara, sabar saja insyaallah. Nah, itu pesan saya penjelajah 75. Mudah-mudahan apa yang saya berikan motivasi ini saudaraku terhadap saudaraku, dan alhamdulillah saya sudah lihat kekompakan saudara, kekerjasamaan saudara luar biasa. Saya jempol saudaraku ya. Ya, mulai dari Indonesia sampai mancanegara, ya Indonesia sampai luar negeri, alhamdulillah. Sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan masuk di kolom komentar penjelajah 75 mengenai adanya dari negara Indonesia ke negara luar, maksudnya luar negeri. Sudah mendunia, alhamdulillah. Dan banyak mendunia juga yang galau, tetapi sudah banyak saya pecahkan. Sudah banyak yang saya ringankan mengenai adanya bahasa kebimbangan, keraguan, ya, kewaswasan. Alhamdulillah. Dan sudah banyak perubahan di gedungnya. Nah, oke saudaraku, terima kasih.
Karena saya sudah berikan inspirasi, edukasi ke saudaraku, tanpa terkecuali mohon doanya saudaraku, jangan lupa di share di live saya punya video. Kalau saudara mau download tidak apa-apa, yang penting berguna untuk saudara. Ya, sekali lagi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya tidak berkenan. Maksudnya saya manusia biasa saudaraku, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempurna itu hanya Allah. Mari kita berjuang saudaraku, semoga sukses selalu. Oke, mantap.